Hey guys, salam dari Mark Institute. So, malam ini kita akan coba bahas terkait dengan US recession, terutama dalam 3 tahun terakhir ya. Banyak orang, teman-teman lately juga tanya, bingung kenapa US recession ini on off terus. Mungkin saya bisa share a bit some insight from my point of view terkait kenapa banyak orang has been wrong betting on US recession. Mungkin saya bagi dalam 3 factors ya di sini ya. 3 hal factors tersebut adalah pertama, banyak orang itu underestimate the power of US QE dan fiscal stimulus package. Dimana kalau teman-teman ingat during COVID crisis, US fiscal package-nya sendiri saja itu nilainya hampir sekitar 20% of their GDP. Meaning dengan calculation yang simple, dengan assuming US GDP growth itu kurang lebih 3% saja, maka uang sebesar itu dibutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Berarti ini artinya kurang lebih 2026 2027 kan, dari sejak 2020. Itu yang pertama. Kedua, banyak orang juga nggak aware bahwa efek dari QE tersebut menyebabkan stock market rally yang cukup besar, rally yang banyak orang kaya baru di US, hingga money marketnya sendiri pun mencapai rekor tertingginya hingga 7 triliun US dollar. Jadi a lot of cash di sana ya. Dan banyak orang mungkin terutama ekonomi-ekonomi berpikir bahwa dengan Fed rate itu mencapai hingga level 5%, maka itu udah pasti likely untuk crack ekonominya. Tapi not that simple. Kebayang nggak kalau kalian punya duit sebanyak itu, tapi justru bunga deposito kalian itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasinya. Kenapa? US itu inflasinya kurang lebih saat itu 3%-an gitu kan. Jadi kalian ada positive real return kurang lebih 2% dari situ. Dan ketiga nih yang menarik penting, banyak orang juga salah membaca data. Banyak orang hanya melihat headlines. Mereka melihat oh mortgage rates itu hingga level 7 sampai 8%. Pasti banyak orang yang udah nggak sanggup bayar. Yes, mungkin ada beberapa orang di mana data dari research yang saya baca kurang lebih itu sebenarnya hanya 10% yang ke-expose dengan mortgage rate yang sangat tinggi. Jangan lupa banyak orang di US itu homeowner, mereka financial literacy-nya sangat tinggi, mereka sudah mensecure di level yang sangat rendah, di mana mostly below 5%. Mungkin another 30% sudah below 3%. Dan rata-rata ini mereka sudah ngelok itu hingga tahun 2027 ya. Jadi kesimpulan dari sini saya melihat bahwa di tahun 2027 itulah merupakan tahun penentuan terkait dengan US economy ini akan banyak terjadi refinancing yang cukup besar dan di saat itulah orang-orang ini mungkin mulai terganggu daya belinya. Semoga ini membantu. Thank you.